Siapa bilang anak buahmu juga tak bisa berkelahi lagi? Hasilnya seimbang kan? Jangan buat aku marah, Kiselo. Selama ini hubungan kita baik. Jadi, jangan dirusak. Loh, yang mau merusakkan kamu. Kalau kamu tidak bisa memaafkan anakku ini, ya, aku juga bisa tidak menerimamu lagi di pondokku ini. Selain itu, aku akan lapor ke Demak agar prajurit menangkapmu. Setan kau, Kiselo. Karebe, lama-lama tenagaku habis kalau begini terus. Ayo lawan dia. Aduh, Ki Ageng Selo sajalah, saya tidak sanggup. Jangan sungkan, aku sudah tahu siapa kau. Ayo lawan dia. Mampus kau, anak setan! Waduh. Ketua kamu hebat ya? Kebakaran nih. Cepat. Mana pengaruhnya? Ada belakang, masih ada. Tangan besi, sabarlah, jangan terlalu emosi. Goblok kalian semua! Ayo! Apinya masih menyala. Pantat si tangan besi kebakaran. Betul. Hei. Ingat, kalau kamu mau bertarung, jangan makan banyak-banyak. Nyusahin orang kan? Kenapa kau bawa makan, Bet? Gara-gara perutmu yang gede ini, Aduh. kamu tidak bisa lompat kan? Ya, tapi kan ada pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga kan? Gak. Subhanallah. Ki Ageng? Ada apa, Ki? Sejak tidur tadi, apa kamu tidak pergi kemana-mana? Saya dari tadi di sini. Apa ada kejadian yang saya tidak tahu? Apa kamu pernah mimpi yang kamu rasa menjadi beban pikiranmu? Sewaktu saya melakukan tirakat di Bukit Temoloyo, saya pernah bermimpi kejatuhan bulan. Dan suaranya seperti gemuruh gunung yang mau meletus. Subhanallah. Apa Ki Ageng tahu makna dari mimpi saya? Saya tidak ahli menafsir mimpi. Tapi anggap saja mimpi itu kembangnya tidur. Teruskan saja tidurmu. Ki Ageng mau kemana? Ki Ageng, dari mana? Pagi-pagi kok. Aku habis jalan-jalan pagi.
Ya, mana tahu anak buah si tangan besi akan balas dendam. Ngomong-ngomong, memangnya anak buah si tangan besi itu banyak? Kemarin yang ikut 4 orang. Oh. Anak buahnya yang tersisa, mungkin masih ada 50 orang lebih. Hah? 50 orang? Sebanyak itu, Ki Ageng? Waduh. Wah, gimana ya? Kalau si tangan besi itu dan anak buahnya nyerang ke pondok Ki Ageng. Ya, mudah-mudahan saja tidak. Duh, Bet. Kayaknya kita harus berjaga-jaga, Bet. Siapa tahu tangan besi dan anak buahnya balas dendam pada kita, Bet. Apa Ki Ageng Selo bilang begitu? Enggak, Bet. Tapi setidak-tidaknya kita berjaga-jaga kan nggak apa-apa, Bet. Ya, kalau begitu, kenapa kita tidak biarkan saja Ki Ageng Selo menghadapi mereka? Toh kita kan belum pernah melihatnya berkelahi. Bet. Sampean ini sadar apa tidak? Masa kita tega membiarkan Ki Ageng Selo, orang setua itu, diserbu 50 orang anak buah si tangan besi? Kiamat, Bet. Sebanyak itu? Iya. Kata Ki Ageng Selo begitu. Pasukan! Siap! Tuwaga! Siap! Ya, Bet. Orang tegang. Sampai lehernya kaku. Kamu malah tidur. Waduh, Bet. Mana sih, Bet? Musuh datang! Mana musuh? Mana musuh? Masih di markasnya. Kamu tahu dari mana kalau mereka mau menyerang kita? Jangan-jangan kamu yang molor terus mereka datang untuk menyerang kita, gitu? Enggak, Bet. Kita kan harus siaga 1 dalam menghadapi perang. Siaga satu. Dasar tukang molor. Molor. Ya, molor lagi. Ya. Musuh datang. Aduh, kataku. Ya, patah. Ayah. Aduh, kenapa kamu? Aduh, bangun. Aduh, Pak. Astagfirullahaladzim. Bet! Tolong, Bet! Aduh, ya Allah. Kuatkan imanmu, ya Allah. Bet! Aduh. Siapa dia? Nggak tahu, Bet. Aduh. Tenang, Nona aman. Saya jamin Nona aman. Tenang ya. Siapa kau? Nanya. Aku Dadung Awuk alias Joko Pingit. Aku yang telah menyelamatkan Nona. Tadi Nona jatuh pingsan. Iya. Pingsan? Iya, Nona pingsan. Dengan terpaksa, aku tadi membuat napas buatan. Apa? Napas buatan? Kurang ajar. Aduh, pakai nampar segala. Ini darurat, Nona, darurat. Kalau sampai pingsannya kebablasan, sampai mati, bagaimana? Lebih baik aku mati daripada aku disentuh laki-laki. Kalian semua bajingan, biadab. Yang bajingan itu tuh, teman saya itu. Yang bajingan perempuan. Teman saya lagi sakit hati gara-gara perempuan. Yang bajingan perempuan, biadab. Lagian napas buatannya kan cuma secuil, cuma sekecup. Pakai nampar segala. Tahu pipi Kakang sudah bengkak, tambah bengkak deh. Maaf ya, Kang ya.
Terima kasih ya. Iya, gitu dong. Terima kasih. Ngomong-ngomong, nama kamu siapa sih? Saya Wulansari, Kang. Wulansari. Wulansari. Cantik kamu. Siapa nama teman Kakang itu? Shh. Kamu nggak usah ganggu dia. Sikapnya lagi tidak enak. Nanti kamu sakit hati lagi. Shh. Kakang, Kenapa? saya mau mandi. Kakang mau ngantar saya ke sungai tidak? Mandi? Mandi sungai? Tentu. Apa perlu saya gendong? Nggak perlu, saya bisa jalan sendiri. Loh, kenapa Ki? bekerja sendirian? Mana Dadung Auk? Si Dadung sedang menemani gadis ke sungai, Ki. Gadis apa? Tadi datang seorang gadis yang terluka, lalu Dadung menolongnya. Tahu namanya siapa? Atau ciri-cirinya? Kalau saya tidak salah dengar, Wulansari, Oh, Wulansari. Itu adik si tangan besi. tangan besi. Kurang ajar, Wulansari. Lepaskan aku. Kalau memang jago, ayo lepaskan aku. Berantem sama aku. Lepaskan. Aku hanya menginginkan temanmu yang sombong itu. Hei, waktu kan masih panjang. Boleh dong, lepasin ikatan ini. Pingin kencing. Sekarang sudah tidak ada lagi, kan? Sialan, dasar perempuan penghuni neraka. Kurang ajar. Bet, kamu datang terlambat. Aku mau mati. Mau mati, Bet. Serang dia! Sebel. Kalau kerja yang tuntas, Bet. Tuntas, tas. Kerja setengah-setengah. Kalau mau bunuh semua. Biar habis. Rata dengan bumi. Lebih baik kita tunggu di sini saja. Kenapa? Tunggu. Dadung, kalau anak buah si tangan besi datang ke sini menyerbu, kau lemparkan saja wuwu ini ke halaman. Ingat ya. Wuwu? Buat apa lempar wuwu, Ki Ageng? Kita ini akan menghadapi puluhan orang-orang jahat. Kita perlu... Waduh, apaan? Kita ini perlu perkakas untuk perang, bukan ginian. Ikuti saja kata-kataku. Selebihnya urusan karebet. Mana enteng lagi buat apaan? Nggak ada gunanya, Ki Ageng. Hei, ayo ambil. Ngambil apaan sih? Kita buktikan saja kalau mereka datang. Ayo ambil. Ngambil apa sih? Buat apa? Itu kan udah kosong. Mau ambil aja sendiri. Apa nyuruh orang? Hei, jangan lari. Itu hanya sihir. Waduh. Hei! Ayo, lari.
gasmu, jalan. Barangan kamu. Duduk, ayo duduk. Perempuan murahan kamu. Waduh, Bet. Waduh, kenapa, Bet? Waduh, kok bahaya, Bet? Waduh, padahal perempuan itu gampang, Bet. Dadung bisa menangkapnya. Kita kenal. Tuh. Bet. Kita saudara seperguruan. Karena aku juga pernah berguru kepada Kanjeng Sunan Kalijaga. Sejak pertama kali kau datang ke sini, aku yakin ada sesuatu yang istimewa dari dirimu. Saya sangat berterima kasih. Karena banyak sekali pelajaran yang sudah Ki Ageng contohkan pada saya. Aku berada di hutan ini sebenarnya karena sedang memohon kepada Allah agar kelak di kemudian hari anak keturunanku bisa menjadi penguasa di tanah Jawa ini. Karena aku masih merasa terah keturunan Prabu Brawijaya dari Majapahit. Tapi takdir Allah tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Kaulah kelak seizin Tuhan yang bisa memimpin di tanah Jawa ini. Hanya aku pesan, pergilah ke Demak. Mungkin di sana kau bisa mendapatkan apa yang menjadi arti mimpimu itu. Bakatmu besar, sangat besar, Karbet. Tanah Jawa ini akan ramai nantinya. Aku yang tua ini tidak mungkin dapat menyaksikan itu semua nanti. Dan yang menjadi permohonanku pada Allah selama ini mungkin hanya bisa terlaksana hanya melalui tanganmu. Hanya aku berharap agar kelak anak keturunanku dapat meneruskan wahyu yang kau miliki. Aku harap kau ikhlas karena Allah. Insya Allah, Ki Ageng. Apa aku benar akan menjadi seorang pemimpin? Seperti yang dikatakan Ki Ageng Selo. Kenapa mesti ragu, Karebet? Siapa ke sana? Aku hanya kebetulan lewat. Aku hanya ingin memastikan dan meyakinkan bahwa kau adalah calon pemimpin di tanah Jawa ini. Saya tidak mengerti. Kenapa ke sana berpikiran seperti itu? Kau memenuhi semua persyaratan yang ada sebagai pemimpin yang dirindukan rakyat tanah Jawa ini. Kau sangat berwibawa. Selain itu kau disenangi masyarakat di sekeliling. Dan juga kau punya ilmu yang melebihi manusia pada umumnya. Kau sanggup memberi contoh dan menjadi contoh. Saya masih terlalu muda. Bukankah salah satu syarat menjadi pemimpin adalah orang yang lebih tua? Kalau kau lebih mampu, umur bukan masalah. Tapi, ada satu syarat yang mutlak yang harus dimiliki oleh semua pemimpin yang baru. Apa itu? Dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana! Di sana! Bet. Apakah orang yang berilmu tinggi itu harus bersikap aneh, Bet? Siapa yang bilang begitu? Oh, buktinya Ki Ageng Selo. Tiba-tiba saja Ki Ageng Selo menghilang dari pondoknya. Pergi entah kemana. Ingat gak? Seperti kejadian Kanjeng Sunan Kalijaga. Ya. Itu kan mereka harus pergi jauh. Jadi mereka perginya subuh-subuh. Kamunya saja yang molor. Aduh. Ngomong-ngomong, kamu, Bet, mulai aneh-aneh, Bet. Dari tadi seliweran kiri kanan. Jangan-jangan kamu berilmu tinggi juga, Bet. Kamu juga aneh. Aku aneh. Ilmuku cuma secuil, Bet. Secuil, kecil, cile. Bet. Aduh, aku jalan sama kamu bukan malah pinter, tapi jadi sinting.